Oke, saya lihat wajah-wajahnya dulu ya. Kayaknya lumayan ada yang baru nih. Saya boleh tanya nggak? Ada yang pertama kali mengikuti bedah UKM hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, lumayan nih. Ya, 7. Selamat datang bagi yang baru menghadiri bedah UKM. Jadi saya ulangi sekali lagi, bedah UKM merupakan acara talk show seputar berbagi cerita, berbagi pengalaman seputar pelaku UKM, usaha apa Bu UKM? Usaha kreatif miliaran ya, jadi bukan usaha kreatif mikro. Nah, jadi ini kita akan selenggarakan rutin di minggu ketiga setiap bulan, hari Kamis jam 2. Sebenarnya jam 2, tapi mengapa di undangan kami harus menulis jam 1? Kira-kira karena apa? Hah? Itu kebiasaan UKM Center atau kebiasaan orang Indonesia? Nah, sebenarnya saya ingin minta pendapat sama teman-teman nih. Sebenarnya saya tuh lebih suka jam 2 itu artinya jam 2, jam 1 itu artinya jam 1. Nah, tapi kalau kami ngundang jam 2, orang-orang itu datangnya setengah 3, jam 3 kurang, ya kan? Akhirnya kita mulai lelet. Kita kan kalau mau jadi wirausaha, usaha kreatif miliaran, disiplin kan salah satu kunci ya. Kita sepakat nggak kira-kira nih anggota komunitas UKM Center semua di sini, kalau jam 2 itu artinya jam 2? Sepakat ya? Berarti UKM Center nggak perlu majuin angka 1 jam di undangan lagi ya. Jam 2 artinya jam 2. Sepakat ya nih? Nggak kedengeran sepakatnya? Sepakat. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Dan hari ini kita akan diskusi tentang satu hal, yaitu salah satu teori yang UKM Center itu lumayan rajin suarakan di mana-mana, bahwa modal utama untuk sukses dalam berwirausaha itu bukan uang. Nah, mungkin banyak yang nggak percaya, bohong nih UKM Center gitu ya, modalnya pasti harus butuh modal uang lah. Enggak. Yang pertama kali sebelum uang itu ada hal lain. Apa itu? Nah, hari ini kita akan dengar langsung dari narasumbernya, dan juga kita bisa belajar. Biasanya produk kita udah bagus ya, kualitas udah bagus, produksi sudah lancar, ngejualnya susah, nembus pasar formal susah banget, masuk Carrefour, masuk mana-mana. Ada cara lain nih sebenarnya, ngembangin agen pemasaran. Bagaimana caranya? Nanti ada juga narasumbernya langsung tuh, baju-bajunya udah di situ tuh ya. Nah, jadi akan langsung berbagi dengan teman-teman langsung dari pengalaman sendiri, bukan teori dari buku, tapi kisah nyata yang terjadi di muka bumi Indonesia ya. Jadi langsung aja, saya nggak mau berpanjang-panjang. Semoga sesi hari ini bermanfaat, dan semoga teman-teman semua bisa lebih mengajak teman-teman lagi yang lain yang mungkin membutuhkan inspirasi juga seperti ini. Karena tujuan utama bedah UKM ini, saya perlu ingatkan lagi, tujuan utama kami menyelenggarakan bedah UKM rutin 1 bulan sekali, itu tujuan pertamanya adalah untuk membangkitkan semangat. Itu tujuan pertamanya. Karena wirausaha ini cobaannya banyak. Nggak keterima lah, gagal order lah, bahan bakunya stop lah, apalah, pokoknya banyak deh yang bikin bete deh pokoknya gitu. Nah, kami percaya dengan bertemu sesama orang-orang yang juga berusaha, dia tuh nanti bisa jadi semangat lagi gitu, bisa cerita-cerita, bisa tukeran-tukeran kartu nama gitu ya. Nah, ini makanya event ini kami rutin lakukan sebulan sekali gitu. Tujuan utamanya sebenarnya menciptakan suatu forum pertemuan buat para pelaku UKM itu saling ketemu. Udah, itu sebenarnya tujuan utama dari kegiatan ini. Tapi karena kita nggak merugi, kita hadirkan narasumber yang benar-benar bisa menambah wawasan kita. Jadi sekarang langsung saja saya kembalikan lagi dengan Mas Tito untuk segera memulai sesi talk show-nya.
Namun sebelumnya saya mau ini dong, semangat kita dulu. Ini udah siap belum nih mau bertukar pikiran dan mendapatkan inspirasi lebih? Udah siap belum nih? Siap ya? Sekali lagi dong, siapnya lebih semangat. Siap ya? Mantap. Oke Mas Tito, silakan. Terima kasih. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya meriah dulu dong kepada Bapak Ibu. Oke, sebelum kita memulai ke acara utama kita, ada satu permintaan yang saya ingin ajukan kepada para hadirin. Yang pertama dan satu-satunya, tolong isi kursi yang di depan yang kosong ya. Jadi yang di belakang, bapak-bapak yang di belakang mohon maju ke depan. Karena nggak enak aja, misalnya yang di belakang informasinya bagus, tapi karena duduk di belakang mungkin ngantuk, nggak dengar, nggak lihat kecakapan bicara kita, jadinya nggak konsentrasi kan yang di belakang. Yang pokoknya intinya maju aja ke depan, karena kita ingin menyampaikan ilmu. Kalau kita duduk di depan, insya Allah ilmunya akan tersampaikan juga. Oke, mungkin untuk buka acara ini saya kasih ke moderator kita langsung, ke Bapak Nur Salim. Silakan Bapak Nur Salim untuk maju ke depan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Mas Tito. Wah, semangatnya masih kurang nih kayaknya. Ayo beri tepuk tangan sekali lagi untuk berangkat kali ini. Ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tema malam hari ini itu sangat inspiratif dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini adalah pilihan dan sangat-sangat beruntung pada hari ini. Kira-kira begitu nggak Bu? Pak? Ya? Oke, jadi pada hari ini kita ada dua narasumber yang bisa kita jadikan motivasi dan inspirasi buat kita semua, bahwa usaha itu ya, kalau di manage dengan bagus, insya Allah itu juga akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Ya enggak? Setuju nggak Pak? Bu? Setuju ya? Yang kedua, tadi sudah disebutkan bahwa usaha itu ada yang ternyata itu nggak pakai uang dulu gitu. Jadi ini bukan hal yang mustahil ya, tapi ini nyata dan kita sudah datangkan narasumbernya pada hari ini. Untuk itu saya akan panggilkan narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Ibnu Hakim. Nah, ini adalah salah satu pemilik busana Muslim El Hakim. Silakan maju ke depan. Dan ini merupakan juara kategori industri wirausaha muda mandiri tahun 2012 sejadi Dutabek. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Dan yang kedua, nah ini adalah salah satu yang merupakan perintis usaha tanpa modal uang, ya nggak Mas? Kalau begitu saya panggilkan, saya perasaan udah gak sabar nih Mas. Saya panggilkan yaitu Edo Fahmi Corik. Kepada Mas Edo, silahkan maju ke depan. Dan ini merupakan salah satu pemenang kategori kreatif wirausaha muda mandiri 2012 juga. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kayaknya sudah nggak sabar lagi untuk tahu ya cerita seperti apa sih untuk mengelola bisnis. Yang pertama yaitu MLM, yang merupakan produknya ini adalah busana muslim. Saya kira ini ibu-ibu sangat cocok dan bapak-bapak pun nggak kalah juga sebenarnya. Artinya kalau misalnya sudah punya suami, punya istri ya, nah ini juga bisa dimanfaatkan untuk membahagiakan istrinya, seperti gitu ya. Baik, kita akan melanjutkan, yaitu untuk presentasi selanjutnya kepada Mas Ibnu Hakim. Saya persilahkan untuk mempresentasikan usaha yang dijalankan. Kemudian nanti kalau misalnya dalam presentasi nanti ada
hal-hal yang mau langsung ditanyakan, silakan langsung interaktif supaya kita diskusi kita hidup, gitu ya. Saya kira itu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin saya kebetulan agak minus matanya, jadi nggak bisa jauh-jauh dari ini. Jadi mungkin agak sekilas saja. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa disampaikan di akhir sesi. Ya, terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada UKM Center UI, kepada Ibu Hilda, Ibu Mira yang sudah mengundang Ibu Dewi juga. Iya, kemarin memang saya berdua dengan Mas Edo mengikuti ajang kompetisi dari Bank Mandiri yang namanya Wirausaha Bank Mandiri. Nah, di situ kami mewakili dari Provinsi DKI Jakarta. Oke, sekilas ini saya akan membawakan materi presentasi mengenai multi level marketing unlocking. Mungkin bapak-bapak ibu sudah pernah ada yang tahu industri multi level ya. Jadi industri multi level itu industri jaringan bapak ibu. Jadi di situ adalah sebuah industri yang memang melibatkan banyak orang, baik itu stokis yang kita sebutnya stokis, dealer atau distributor, atau ada sebagian yang mungkin menyebutnya agen, dan juga anggota dari itu member. Beberapa perusahaan multi level yang sudah besar, mungkin Bapak Ibu juga sudah ketahui seperti Shopee Martin, ada IVA, terus yang juga dari luarnya ada MW, CNI, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kita sebagai waktu itu pionir untuk industri usaha di Indonesia, made in Indonesia asli. Oke, next. Ya, awalnya vision kita, jadi kita visi awal kita ingin menjadi perusahaan multi level fashion muslim terdepan di Indonesia dengan menjadikan produk fashion muslim sebagai gaya hidup. Kenapa? Karena diprediksi dan juga sudah sesuai dengan program pemerintah pada tahun 2018-2020 Indonesia itu direncanakan akan menjadi salah satu pusat busana muslim dunia. Nah, ini karena tren busana muslim memang lagi naik gitu. Jadi bukan hanya di tingkat domestik tapi juga di tingkat internasional. Seringkali saya juga waktu itu diundang untuk mengikuti acara fashion show. Ya, jadi ada beberapa teman kita desainer, dia ikut mengikuti fashion show, baik itu di Prancis, di Italia dan lain sebagainya. Itu mereka banyak memperkayakan untuk busana muslim. Oke, next. Ya, latar belakangnya. Mungkin ini juga nanti bisa jadi pembelajaran buat Bapak Ibu yang mau memulai usaha. Jadi proses transformasi dari konvensional ke multi level. Yang Hakim itu sebenarnya didirikan pada tahun 2003. Waktu itu saya masih kuliah, jadi udah mulai dagang lah waktu itu. Nah, pada tahun 2008 kita sudah mulai mau merubah strategi bisnis kita. Yang tadinya kita retail biasa, jadi kita waktu itu ada beberapa toko, kita sewa toko, baik itu di Tanah Abang, di Cipulir dan lain sebagainya, di sentra-sentra busana muslim. Nah, kita bertransform menjadi sebuah perusahaan multi level, itu tepatnya pada tahun 2010. Tapi sebelumnya dari tahun 2008 kita sudah menganalisis, karena kalau kita masuk industri multi level kan di sini persaingannya cukup ketat. Jadi uniqueness-nya kita ada di busana muslim. Yang di sini pertanyaannya adalah mengapa multi level? Yang pertama, jadi kalau yang pertama adalah dengan multi level kita dapat memperluas pasar secara cepat dan akurat. Jadi langsung goods atau barang itu direct to the consumer. Nah, itu yang memang kita bisa penetrasi gitu loh, istilahnya seperti itu. Kita bisa dapat masukan, kritik, saran dan lain sebagainya. Terus yang kedua, adanya ikatan antara stokis dan kantor pusat sehingga lebih sustainable. Jadi kalau dengan industri multi level kan mereka ada pembelanjaan yang kita hitung sebagai poin, dan di akhir bulan akan kita kasih fee dan bonus. Mungkin nanti perhitungannya ada sih, sebenarnya saya bawa di belakang, cuman kalau ditaruh di sini terlalu lama ya, jadi sekilas aja. Jadi ada ikatan. Kita juga sering kemarin bulan Februari kemarin kita mengadakan acara gathering dan training. Alhamdulillah dapat sponsor dari Bank Mandiri. Itu mengundang sekitar 22 stokis. Waktu itu acara kita di Cipayung di Bogor.
mereka yang sudah omsetnya rata-rata sebulan bisa 40 juta. Oke, yang ketiga, dengan multi level sistemnya efisien dan efektif karena kita tidak perlu buka toko, kita tidak perlu menggaji orang, kita tidak perlu ada biaya operasional lainnya. Jadi dengan majalah itu kita langsung bisa jualan. Nah, tadi yang terakhir, yang ketiga adalah mengapa fashion muslim. Yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Jadi yang pertama, karena Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, jadi ya kita yakin bahwa di industri busana muslim kita bisa lebih baik ke depan. Dan yang kedua adalah Indonesia sebagai salah satu pusat busana muslim dunia. Insya Allah nanti tahun 2018 sampai 2020 ke depan. Oke, next. Ya, pengelolaan multi level marketing, bisnis fokus. Yang pertama, sebagai perusahaan multi level, kita memang harus mempunyai marketing plan yang menarik dan terpercaya. Karena di industri multi level ini mungkin saya rasa seperti kayak setengah dari industri keuangan. Jadi ada unsur kepercayaan juga gitu. Jadi bagaimana stokis dan member percaya kepada kita hitung poinnya dan setiap bulan kita kasih reward untuk poin-poin tersebut. Jadi ada ikan apa namanya, kita juga tidak bisa sembarangan dan kita sangat fairness untuk hal itu. Ya, ini salah satunya adalah mungkin bonus member, fee stokis dan jaringan. Setiap perusahaan multi level pasti memiliki marketing plan yang memang berbeda-beda. Tapi tentunya yang kita cari adalah memang yang bisa win-win solution antara kita dan juga para stokis. Yang kedua adalah fokus pada produk fashion muslim. Kita nggak rencana untuk jual yang lain. Mungkin fokusnya fashion muslim, jadi tagline-nya kita one stop shopping untuk fashion muslim. Jadi semua untuk fashion muslim kita ada. Gitu. Karena kita juga mau deliver fashion muslim itu bukan hanya untuk waktu kemarin juga waktu sedikit sekilas penjurian saya juga bilang bahwa sudah saatnya sekarang baju muslim itu dipakai untuk kegiatan sehari-hari casual, bukan hanya untuk pengajian aja, bukan hanya untuk aktivitas apa aja, tapi juga bisa dipakai untuk kuliah, untuk kerja, ya, untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, manajemen perusahaan multi level marketing. Ini juga ada beberapa, nanti sedikit saya singgung sekilas di belakang. Dan terakhir adalah pengembangan program information technology multi level marketing. Oke, next. Ya, ini keuntungan member LHI. Ada beberapa keuntungan yang kita bisa kasih bagi orang yang ingin menjadi member kami. Ada 5 keuntungannya. Itu ada diskon member 30%, jadi setiap kali pembelanjaan langsung diskon 30%. Terus yang kedua ada bonus belanja pribadi, bonus rekrut member, bonus belanja jaringan, dan bonus reward. Ini salah satu kenapa saya taruh di awal, karena inilah daya tarik orang untuk menjalankan bisnis ini. Jadi bagaimana kita bisa mengelola sebuah multi level yang baik dan juga menarik buat orang menjalankan bisnis ini. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke yang kedua, produksi. Mungkin sekilas saja ya. Jadi produksi itu pertama kita buat dari desain produk. Terus dari desain produk kita buat sampling untuk baju muslim. Biasanya dari desain produk ini kita melibatkan beberapa desainer. Kita juga bisa, jadi kita combine. Dan yang kedua kita cari ke materialnya, baik itu bahan material maupun bahan aksesoris untuk material. Jadi kalau misalkan baju muslim itu kita mulai dari kancingnya, kainnya, jenis bordirnya, segala macam. Terus lanjut ke produksi. Jadi produksi itu kita bagi 2, ada produksi untuk konveksi khusus garment dan juga produksi untuk katalog. Biasanya kita menerbitkan katalog itu 2,5 bulan sekali, Bapak Ibu, sekitar 5.000 eksemplar. Itu kebanyakan 75% memang aku terjual. Jadi bisa orang beli harganya satu katalog 10.000 atau bisa menjadi member dengan investasi 50.000 sudah dapat katalog 2, tas, ID card dan juga hadiah. Terus untuk katalog jadi ada kita mulai dari pemotretan foto, terus desain katalog dan cetak. Terus akhirnya menjadi produk jadi pakaian aksesoris katalog, dan kalau ini sudah jadi kita masukin ke delivery atau warehouse. Tadi sempat disinggung juga di awal, sebenarnya Pak, ini juga alhamdulillah kita dapat dukungan dari supplier. Nah ini juga pentingnya ya Bapak Ibu mungkin yang mau mulai usaha bahwa bisnis itu adalah kepercayaan.
Jadi kenapa kita bisa begini? Karena kita juga sebenarnya dapat kepercayaan dari supplier, Bapak Ibu. Jadi kita bisa ngambil bahan dulu, kita bayar 1-2 bulan kemudian. Jadi berawal dari kecil-kecil sampai akhirnya kita bisa buat industri sendiri. Oke, next. Ya, ini beberapa produk yang kita tawarkan di katalog kita. Ada pakaian, kita semua spesialisasinya dari pakaian dulu terutama. Ada blus, tunik, dan gamis. Juga ada tas. Kalau tas ini memang kita ada beberapa UKM yang memang dia konsinyasi sama kita untuk di tasnya. Oke, next. Terus ada dompet. Ini juga konsinyasi kerudung. Kerudung kita buat sendiri, handmade. Kita juga, dan terakhir aksesoris juga konsinyasi. Jadi ini industri pendukung aja. Karena ini salah satu daya tarik supaya orang bisa membeli busana muslim. Oke, next. Nah, manajemen ini yang poin yang ketiga. Ya, kalau misalkan nanti Bapak Ibu sudah sampai tahap ini, Bapak Ibu juga harus memiliki sebuah nilai perusahaan. Beberapa nilai perusahaan yang kami miliki antara lain adalah yang pertama pelanggan. Kita sangat fokus terhadap konsumer fokus. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga inovasi. Yang keempat persatuan, dan terakhir kelima kinerja. Kita selalu menekankan kinerja pada efektif dan efisien. Ini salah satu juga manajemen untuk mengelola bisnis perusahaan. Mungkin sama semua ya. Mungkin setiap orang memiliki nilai-nilai tersendiri nih kalau mau menjalankan bisnis apa aja nih. Nah, kalau kebetulan kita memilih 5 pilar ini. Oke, next. Oke, masih di manajemen, di consumer focus. Yang pertama, caranya kita mengembangkan multi level. Yang pertama, kita mengembangkan jaringan pemasaran dengan menggunakan metode multi level marketing. Awalnya dari teman, terus juga ada orang yang kita sering ikut pameran dulu. Jadi berawal dari situ stokis kita dapetin dan lain sebagainya. Ada juga memang yang sudah menjalankan bisnis multi level sebelumnya. Nah, dia tertarik mau menjalankan bisnis ini juga. Alhamdulillah dari mulut ke mulut akhirnya stokis kita yang tadinya 10-20 sekarang sudah sekitar 180 yang aktif dari total 215. Nah, beberapa program yang kita buat untuk bisa menjalankan bisnis multi level ya ada. Yang pertama, presentasi. Kita rajin untuk buat presentasi dimanapun kita berada, kita prospek orang. Yang kedua, home promo, jadi bazar kayak arisan. Kita buat jadi stokis itu bisa buat tenda, di situ bisa jualan multi level. Nah, alhamdulillah home promo ini juga dapat dukungan, jadi kita juga mau kerjasama dengan komunitas hijabers untuk bisa buat acara home promo di masing-masing stokis. Dengan Wardah juga kita pernah mereka mengajak kita untuk buat acara serupa. Launching, kita biasanya kalau launching itu ya kita mengumpulkan stokis di kotanya, kita datang, kita bazar, kita presentasi, ditutup dengan acara-acara multi level ya. Dan yang terakhir adalah gathering. Nah, ini yang terakhir kemarin kita baru pertama kali kita gathering waktu tanggal 20 sampai 22 Februari 2013 di Payo. Nah, terus yang kedua, ini juga beberapa faktor uniqueness juga yang kita tambahkan untuk bisa mendongkrak industri kita. Jadi kita memberikan fasilitas perbankan untuk stokis seperti EDC, kartu kredit mikro, dan asuransi. Sudah dimulai dari EDC, Bapak Ibu. Jadi stokis kita juga kita propose ke Bank Mandiri sebagai support kami untuk diberikan fasilitas EDC. Jadi selanjutnya nanti insya Allah kalau mereka bagus, Bank Mandiri juga untuk memberikan fasilitas yang lain. Oke, next. Oke, kita masuk yang keempat, program IT. Ini salah satu juga faktor yang penting dalam pengelolaan multi level. Di program IT yang kita kembangkan, selain kita juga memiliki program penghitungan bonus yang kita sudah buat dan kita sudah patenkan. Kita juga yang pertama kita akan mengembangkan SMS Gateway. Insya Allah mudah-mudahan sekitar 3 bulan lagi kita lagi buat ada server untuk memesan itu bisa secara pakai SMS. Jadi ketik reks masih berapa, langsung bisa datang ke kantor pusat kita, langsung kita terima. Terus juga bisa melihat jaringan kita di bawah kita ada siapa aja, itu bisa pakai SMS juga. Bisa juga ngeliat fee dan juga bonus kita pembelanjaan sekian, misalkan pembelanjaan kita 10 juta,
oh bonus saya kira-kira bulan ini berapa ya, nah itu bisa pakai SMS. Jadi nggak kalau selama ini kan ada customer service ya, tapi selanjutnya bisa SMS. Yang kedua adalah mengembangkan multi-level online melalui website dan digital media bagi stokis, member, dan masyarakat umum. Ke depan sih Bu, Bapak Ibu sekalian, saya punya cita-cita bahwa karena digital media ini trennya juga semakin baik. Jadi kita pengen jualan itu nanti nggak pakai katalog, pakai gadget. Gitu. Ini lagi dicoba, tapi belum. Maksudnya sudah ada yang mau mencoba. Jadi kita mau buat ebook untuk katalog. Jadi stok kalau misalkan memasarkan produk kita itu dia bawanya kan kalau selama ini katalog kan, nanti pakai gadget. Itu juga salah satunya, bisa lebih praktis juga. Gitu. Oke, next. Ya, ini sedikit aja supaya Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mengikuti langkah kami pertumbuhan penjualan. Alhamdulillah di tahun 2010 kita per tahun year on year, kemarin 2012 kita tutup sales kita di level 12 miliar dengan net profit 2 miliar. Kita ambil rata-rata sama sekitar 20-25% untuk net profit. Jadi supaya Bapak Ibu juga harus semangat nih yang mau mulai usaha, harus bisa lebih dari kita gitu. Oke, next. Ya, ini sedikit aja peta LC. Jadi kita udah memiliki, alhamdulillah, di setiap provinsi udah ada beberapa stokis kita. Awalnya bergerak dari Pulau Jawa, terus lanjut ke kita masuk ke area Sumatera, lanjut ke biasanya Sumatera memang kuat ya untuk busana muslimnya, terutama di Medan dan di Aceh. Permintaan di sana sangat tinggi sekali. Terus kita bergerak ke Sulawesi, Kalimantan, dan terakhir Papua. Walaupun memang stokisnya belum besar. Jadi memang PR kita ke depan dalam 1-2 tahun adalah kita bisa mengembangkan stokis itu supaya menjadi besar. Harapannya ya supaya bisa lebih meyakinkan dan juga meningkatkan sales ya. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, ini katalog dari tahun 2010, katalog perdana sampai 2013. Ada katalog pertama kita, dulu halamannya masih sedikit Bapak Ibu, masih cuma sekitar 40-45 halaman. Tapi kita terus kembangkan inovasi terus. Ada katalog perdana, kedua, ketiga. Next Mas. Keempat, kelima ini edisi lebaran waktu itu. Terus keenam, ya, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir kemarin. Kita juga mau, sebenarnya ada yang terakhir, cuma saya belum masukin untuk yang katalog edisi 12. Ini sampai edisi 11. Oke, next. Ya, ini beberapa event yang kita tadi dalam mengelola bisnis multi level kan kita juga harus membuat gebrakan ya supaya bisa berkembang. Tapi jangan dipikir di sini wah ini biayanya besar, tidak sama sekali Bapak Ibu. Ini hampir dibilang kita sedikit mengeluarkan budget. Kenapa? Karena biasanya yang mengadakan ini adalah stokisnya. Jadi kita datang presentasi, kita jualan bazar. Nah, nanti stokisnya itu dapat fee dari kita dari penjualan bazar itu. Ini sangat lazim sekali. Mungkin kalau di CNI, kalau Bapak Ibu tahu ada yang namanya network Gen 1 itu juga. Jadi CNI-nya sebenarnya nggak kerja sama sekali, dia cuma hanya buat produk. Jadi leader dan stokisnya serta agennya itulah yang kerja semua. Gitu loh. Jadi bagaimana dia bisa penetrasi di pasar. Oke, next. Ini waktu saya buat acara di Medan dan di Jambi waktu itu tahun 2012. Oke, next. Nah, ini